Baiklah adik-adik sekalian yang hadir pada kuliah hari ini, hari Selasa tanggal 14 September 2021, khusus kelas 1A mata kuliah Statika 1. Ini adalah kuliah pertemuan yang ke-9, tetapi saat ini kita sudah kuliah tatap muka atau luring. Tetap protokol kesehatan dijalankan. Kuliah pertama sampai ke-8 kita dalam bentuk daring, memberikan petunjuk melalui WA. Nah, mata kuliah kita adalah Statika 1. Ya, supaya diketahui, statika itu terdiri dari dua kata, statis dan apa? Statis dan ika. Statis dan ika. Nah, sama dengan Bhinneka Tunggal Ika, tapi lain. Kalau ika di situ lain. Kali ini ika ilmu yang mempelajari tentang gaya. Nah, gaya di sini adalah force, berarti dia ada apa? Ada satuan, ya. Nah, satuan itu ada sistem pakai Newton, tapi orang ini pakai dalam bentuk ton, ya. Satuan dalam bentuk ton. Nah, berarti statis artinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Jadi statika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang gaya-gaya dalam satu konstruksi harus sama dengan nol. Nah, analisa struktur, kita belajar analisa struktur. Analisa struktur itu terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama statis tertentu, dan yang kedua statis tak tertentu. Jadi kalau Anda bergelut di dunia teknik sipil, mau D1, D2, D3, D4 atau S1, S2, S3, semua akan bergerak di statis tertentu dan tak tentu. Nah, untuk kita di Politeknik Negeri Manado, statis tertentu itu kita belajar di semester 1 statika 1, semester 2 statika 2. Karena kemungkinan statika kita cuma 4, jadi statika 3 dan statika 4 itu sudah statis tak tertentu. Nah, untuk statis tertentu dia persyaratannya ada persamaan keseimbangan. Nah, persamaan keseimbangan ini ada 3. Sigma horizontal sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Jadi gaya-gaya yang bekerja di di bumi ini, dia hanya disederhanakan seperti sumbu koordinat. Ini adalah Y. Kalau ini kita taruh ini vertikal, ini horizontal. Jadi gaya-gaya vertikal itu harus sama dengan 0. Ada satu sumbu koordinat. Demikian juga gaya-gaya horizontal itu harus sama dengan 0. Nah, bagaimana kalau gaya tidak beraturan? Misalnya ada gaya seperti ini, ada gaya seperti ini, gaya begini. Bagaimana kita mau jadikan dia seperti statis tertentu, keseimbangan? Nah, tentu gaya-gaya yang tidak beraturan ini diwakili oleh yang namanya apa? Diwakili oleh momen. Nah, sehingga prinsip keseimbangan pada statis adalah sigma horizontal, semua gaya yang horizontal itu harus sama dengan 0. Sehingga gedung itu tidak boleh bergerak, tidak boleh bergeser sekecil pun. Nah, gaya-gaya yang tidak beraturan diwakili oleh apa? Oleh momen. Nah, itu. Nah, sedangkan statis tak tertentu
itu syaratnya menggunakan persamaan keseimbangan ini ditambah dengan persamaan deformasi. Jadi deformasi ini tergantung derajat kebebasan struktur. Nanti kita akan belajar pada pertemuan-pertemuan berikutnya supaya sudah ada bayangan. Ya. Kemudian kita lihat di konstruksi statis tertentu sebagai topik kita di semester 1. Nah, konstruksi statis tertentu ini kita mulai dengan yang A ini, jenis dan sifat perletakan atau tumpuan. Nah, ada 4 jenis perletakan yang sering dijumpai pada analisa struktur di bangunan gedung. Kalau di jalan jembatan tentu tidak mengenal ini, atau di konstruksi bangunan air hanya mengenal dia punya perletakan sendiro. Kalau jembatan juga ada sendiro, ya. Tapi untuk perletakan pendel ini umumnya cuma ada di konstruksi bangunan gedung. Nah, perletakan roll itu simbolnya seperti ini. Segitiga ada dia punya perletakan, ada bola. Bola artinya dia boleh bergerak. Perletakannya boleh bergerak, tidak kan? Tetangga baru perletakan sendi ini ada simbolnya seperti ini, tidak ada bola, tidak ada roll, artinya dia tidak bergerak. Kemudian perletakan jepit simbolnya seperti ini, ya. Baru ada perletakan pendel, simbolnya di ujung-ujungnya adalah roll. Nah, sifatnya perletakan roll itu hanya mampu menahan gaya tegak lurus. Sehingga kalau dia gaya tegak lurus, roll ini akan bagian ditampa. Jadi statisnya terpenuhi. Kalau gaya yang searah ini dia berjalan. Jadi supaya dia bagian berarti ngana tuh gaya tegak lurus yang pegang supaya dia tidak bergerak. Oke? Nah, kemudian perletakan sendi ini 2 gaya, horizontal yang searah perletakan dan yang tegak lurus perletakan. Kemudian perletakan jepit, semua gaya seperti di sana mampu ditahan oleh perletakan jepit, yaitu ada horizontal yang tegak lurus perletakan, ada vertikal yang tegak lurus perletakan, dan ada gaya momen, ya, gaya-gaya yang tidak beraturan. Nanti kita cek cara menghitung momennya bagaimana. Kemudian yang keempat adalah pendel, yaitu hanya mampu menahan satu gaya yang searah sumbu batang, ya, searah sumbu batang. Jadi ada gaya tekan dan ada gaya tarik. Baiklah, kita akan lanjut. Kalau tadi kita sudah belajar jenis perletakan, saat ini kita akan belajar tentang jenis diagram satuan beban. Jadi sekali lagi, jenis diagram satuan beban, ya. Jadi kita beri tanda kutip di sini. Nah, karena ini hal yang paling penting dalam analisa struktur, kita harus mengetahui jenis beban, diagram beban, dan satuan beban. Contoh yang sering digunakan pada analisa struktur, pertama jenisnya beban terpusat. Jadi beban terpusat. Nah, simbolnya itu garis, tapi mesti ada panah. Nah, karena kita belajar tentang hubungan antara diagram beban dan gaya. Jadi semua kita akan mencari gaya. Ya, gaya di sini bahasa Inggris namanya force, bukan style. Ya. Kalau orang bule beda force dan style. Kalau orang sama-sama bilang gaya, tapi beda. Ya, untuk analisa struktur kita force artinya ada satuan. Nah, syarat itu disebut gaya kalau dia mempunyai besar dan arah, ditandai dengan tanda panah. Ya, kalau tanda besar dan arah berarti bukan gaya itu yang akan kita perlukan, yang kita butuhkan. Yang kedua, dia harus mempunyai garis kerja.
Karena gaya itu bekerja sepanjang garis kerja. Kemudian gaya itu harus mempunyai titik tangkap, ya. Karena kalau ada titik tangkap dia nanti mencong ke sana kemari, gitu. Jadi dia teratur, ya. Gaya itu ada besar arah, garis kerja dan titik tangkap. Nah, kita kembali di sini. Untuk beban terpusat simbolnya seperti ini, syarat menjadi gaya. Ada garis kerja sehingga P ini simbolnya satuannya ton. Jadi satuan kita pakai ton. Kalau ada yang pakai Newton dan kilonewton, di sini kita pakai ton, ya. Gaya ini boleh bekerja di atas, boleh bekerja di bawah, ya. Besarnya ada berapa ton? Berarti kita pakai skala. Kalau misalnya skala 1 cm sama dengan 1 ton. Kalau beban ini bekerjanya 5 ton, berarti kita gambar 5 cm, ya, di dalam gambar. Karena gaya itu kita tidak bisa lihat, tapi bisa ditulis. Jadi kalau kita tulis, oh sudah, ini bagaimana. Nah, yang berikut beban terbagi rata. Beban terbagi rata untuk beban terpusat ini didapat dari misalnya beban gempa, beban angin, dan sebagainya kita simbolkan menjadi beban terpusat. Sedangkan untuk beban terbagi rata, beban segitiga maupun trapesium itu model beban yang contoh misalnya kita mau hitung beton, ya. Kita mau hitung beton, ada portal, konstruksi portal ini ada, jadi ini konstruksi portal, ada kolom dan ada balok dan ada plat. plat lantai atau plat atap, plat lantai di bawah, lantai dasar, lantai 1, ini lantai atap, ya. Jadi kita ambil denanya di sini, ya. Kita lihat seperti ini. Ini ada kolom, ada balok, ada plat. Nah, untuk menghitung beban yang bekerja pada balok itu ada 2 cara. Kalau kita mau hitung cara portal, ya, portal, ya. Cara portal, ya. Cara portal ekivalen, portal artinya setengah-setengah. Maka kita bagi 2 diagram bebannya jadi Diagram beban terbagi rata seperti ini. kalau kita mengambil cara konvensional ada jadi begini. Nah, nanti Berapa besar ini ada di peraturan, ya. sehingga diagram beban ada yang model trapesium, ada yang model segitiga. Nah, jadi supaya sudah ada bayangan kenapa ada diagram beban terpusat, diagram beban terbagi rata maupun diagram beban trapesium. Jelas ya? Jadi supaya kita tidak bingung kenapa dia muncul begini. Nah, nanti Anda tambah dengan membaca literatur, sudah jelas. Nah, dari beban ini kita mau cari dia punya gaya. Nah, contoh, kalau dia beban terpusat, gayanya juga terpusat. Jadi gayanya P. Berarti beban sama dengan gaya, jadi P. Tapi kalau dia beban terbagi rata dan segitiga dan trapesium, gayanya sudah berubah. Simbolnya sudah jadi R, tidak lagi P. R ini artinya apa R? Resultan. Resultan artinya jumlah. Jumlah gaya-gaya yang searah dia, sejajar. Jadi kalau dia ke sana, oh dari banyaknya gaya ke bawah ini diwakili oleh R. Nah, untuk besar gaya kita mengambil rumus luas. Jadi cari dulu hubungan antara diagram gaya dan gaya itu gaya sama dengan luas beban. Jadi gampang kan? Gaya sama dengan luas beban. Jadi kalau dia beban ini model 4 persegi, luasnya berarti apa? Luas 4 persegi. Panjang kali lebar. Nah, panjang di sini L, lebar di sini Q. Jadi R itu Q kali L. Q itu satuannya ton per meter panjang. L itu satuan meter, jadi ton per meter panjang kali meter. Jadi apa satuannya? Jadi ton. Jadi jangan sampai ada yang salah. Karena dalam analisis sebentar
itu mempengaruhi. Kemudian beban segitiga berarti R di sini sama dengan luas. Jadi kalau ini Q, ini L, berarti R sama dengan setengah Q kali R. Panjang kali lebar, alas kali tinggi dibagi 2 untuk luas segitiga. Jadi dia R sama dengan Q kali L. Ya, ton per meter kali meter, berarti satuannya adalah ton. Lokasinya di tengah karena model begini ya, lokasinya ya. Nah ini lokasinya di tengah. Nah untuk beban segitiga seperti ini, jadi kita mau cari DP garis berat kan ada DP teknik. Nah ini, jadi R-nya di sini. R-nya berarti H ya, 1/2 Q kali H. Satuannya adalah ton ya. Nah untuk beban trapesium, untuk mempermudah kita buat 2 cara, kita pisah. Kita pisah jadi beban terbagi rata dan beban segitiga ya. Untuk mempermudah. Jadi kalau seperti ini berarti R-nya jadi 2. R1 karena beban terbagi rata, R2 karena beban segitiga. Nah, untuk yang di sini beban trapesium karena akibat model cara konvensional ada model seperti itu, maka untuk mempermudah kita bikin jadi 3. R1 akibat beban terbagi rata, R2 dan R3 akibat beban segitiga. Besarnya sama dengan menghitung beban segitiga seperti ini, 2 alas kali tinggi. Nah, model diagram segitiga lainnya itu terjadi pada saat kita mau menghitung konstruksi fondasi. Misalnya fondasi dari batu kali, kita mau bikin tembok penahan, berarti di sini ada simbol tanah. Ini tanah, ada tanah di sini yang begini, kalau ini tembok-tembok. Ini tekanan tanah aktif, ini tekanan tanah pasif. Jadi ini aktif, ini pasif. Ini kalau Anda mau nanti menghitung tembok, menghitung konstruksi fondasi. Nah di sini diagramnya itu diagram segitiga. Nah jadi diagram tekanan tanah ini diagramnya segitiga. Nah, jadi ini H, sedangkan ini adalah gamma ya, tanah. Nah, berarti gaya yang bekerja pada tembok penahan tanah ini Ini R. R-nya ini 1/2 alas kali tinggi, 1/2 gamma kali K. Satuannya tetap ton. Ya. Nah, sekarang berikut kalau kita mau bikin misalnya kolam renang juga diagram bebannya. Kita lihat misalnya ini kolam renang. Berarti simbol ini simbol air. Ini di gambar teknik kan. Nah, untuk menghitung berapa tembok yang ada di sini, di ini, Berarti kita gunakan diagram tekanan air. Diagram tekanan air itu juga modelnya segitiga. Nah, sehingga sudah tahu, oh ini apa? Nah, ini diagram segitiga ya. Ini. Jadi kalau nanti Anda disuruh menghitung kolam renang, diagram tekanannya segitiga. Jadi jangan Anda ambil bikin diagram beban terpusat atau beban terbagi rata. Jadi air itu dan tanah diagram bebannya adalah apa? Segitiga. Jadi sudah paham ya? Dari sini baru kita analisa struktur. Ya, dari situ baru kita analisa struktur. Jadi saya kira sampai di sini dulu. Nanti pertemuan berikut kita akan membahas tentang konstruksi statis tertentu. Ya, saya kira kuliah kita ini
sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi hari apa pertemuan hari Jumat ya. Ini hari Jumat pertemuan yang ke-10. Kemungkinan kita sudah pindah di lab fisika. Jadi ini orang mau ke lab fisika, orang mau lihat apa dong sementara bekerja atau yang enggak, karena mau ganti itu papan tulis di lab tidak bisa dihapus, atau nanti ada Anda punya ide mungkin bagaimana mau hapus ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa semua untuk pertemuan yang ke-9 ini. Baiklah adik-adik yang tergabung di kelas 1A KBG untuk mata kuliah statika ya. Jadi Anda membuat tugas makalah dan video presentasi makalah. Jadi untuk proses penilaian kelulusan itu sudah ada yang NER sampaikan di grup ya. Ada berapa persen kehadiran, ada berapa persen bikin tugas, berapa persen ikut UTS, dan berapa persen ikut UAS. Nah, hari ini kita pertemuan keberapa ini? Pertemuan ke-9 dan pertemuan perdana model luring atau tatap muka ya. Pertemuan pertama sampai ke-8 kita hanya dalam bentuk daring, memberi petunjuk lewat WA. Nah, tapi saat ini tetap semua sudah mengisi daftar hadir lewat WA. Nah, kalau sudah, karena bikin DP rekap sampai kuliah ke-9. Jadi ketua kelas sebenarnya harus ganti ke dia untuk statika ya. Karena kalau ketua kelas mesti rajin, ya boleh malas-malas ya. Jelas ya? Karena kalau kurang mengerti nanti bertanya ya. Oke. Jadi kita ini mau pindah di lab fisika hari ini, hari Selasa tanggal 14 September 2021. Kita kuliah dulu di kelas di lantai 3 ini, karena minggu depan kita mau kuliah di situ. Orang mau lihat apa dong, so perbaiki nih papan tulis atau enggak. Kalau tidak berarti kuliah berikut di sini lagi ya. Jelas?